Kemudian mengambil S2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. Itu beliau lulus tahun 2002. Kemudian PhD-nya dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau KM, lulusnya tahun 2009. Beliau banyak menjadi reviewer di beberapa jurnal di Indonesia. Penelitiannya juga cukup banyak, cuman lebih luas. Jika tadi Pak Sukrimin lebih spesifik ke pertanian, beliau mungkin karena keilmuannya agama, jadi bisa dimasukkan kemana saja seperti itu. Mulai dari arsitektur Islam, kemudian penelitian-penelitian sosial, bahkan ada penelitian sains yang berkolaborasi dengan Pak Ismail ini sendiri. Pak Ismail ini merupakan peneliti Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Beliau kemarin baru saja mendapat achievement dari Kemenristek, itu 50 peneliti terbaik versi Sinta. Cuman sayang beliau belum hadir di tengah-tengah kita. Itu saja mungkin pembukaan dari saya. Jadi kita mulai saja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir dari Universitas Andi Jema. Untuk sekitar 90 menit ke depan saya akan memandu acara ini, Talk Show, dengan dua narasumber kita. Sebagai pembuka, saya ingin mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh banyak hal, salah satunya adalah pembangunan dan penelitian. Namun pembangunan tanpa penelitian seperti tanpa arah, dan penelitian tanpa teraplikasi di pembangunan itu seperti tidak berguna. Jadi alangkah baiknya jika ini berjalan beriringan. Namun kondisi dunia penelitian kita saat ini itu masih sudah berkembang, tapi masih banyak catatan, mulai dari anggaran riset yang masih sedikit, kemudian produktivitas periset kita masih kecil, baik secara kualitas maupun kuantitas, kemudian belum teraplikasinya, belum terhilirisasinya hasil-hasil riset para peneliti kita itu ke industri. Jadi belum ada matching antara hasil riset dengan industri yang ada. Sehingga tidak ditangkap, hasil-hasil riset ini tidak ditangkap oleh industri. Kemudian tentu saja masalah paling klasik adalah masalah produktivitas. Jadi kita punya banyak peneliti tapi produktivitasnya kecil. Nah ini yang mungkin akan kita bicarakan ke depan selama kurang lebih 1 jam sesi talk show ini. Kita bicarakan dengan narasumber kita. Selamat pagi Pak Sukrimin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir dan teman-teman peserta talk show. Iya, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Jadi sebagai dari pembukaan tadi Pak, jadi memang kita punya sebenarnya beberapa masalah dari dunia penelitian kita. Bukan masalah, mungkin catatan atau tantangan ke depannya. Kalau dilihat, kita mulai dari pertanyaan kecil dulu. Kalau dilihat Pak Sukrimin ini punya banyak penelitian yang terkait dengan hal-hal yang bersifat lokal, mulai padi varietas lokal, kemudian ada durian lokal, sagu dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya kita memulai penelitian dengan hal-hal yang berada di sekitar kita itu, Pak? Baik, terima kasih Saudara Amiruddin yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan telah mewadahi kegiatan ini. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat mengikuti kegiatan ini, baik melalui Zoom maupun melalui live streaming YouTube. Sebelum saya jawab pertanyaan saudara host Amiruddin, mungkin sebaiknya saya ucapkan selamat Idul Fitri yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Sebetulnya riset itu harus direncanakan dari awal. Kalau kami karena saya posisinya adalah ketua LP2M di Universitas Andi Jema Palopo, kami selalu memberikan pengarahan kepada dosen-dosen peneliti bahwa sebaiknya penelitian itu dilakukan secara matang atau direncanakan secara matang. Jangan membuat penelitian secara mendadak karena akhirnya nanti menghasilkan sebuah hasil penelitian yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak seperti yang diinginkan.
Sehingga kami mengharapkan peneliti itu merancang secara matang-matang jauh sebelum kita ajukan dalam bentuk proposal. Kalau di LP2N Universitas Andi Jema, penelitian itu lebih banyak pada hibah penelitian. Dalam hal ini Kemendikbud Dikti. Dan untuk mendapatkan riset yang baik, maka sebaiknya peneliti membuat sebuah perencanaan dengan mencari sebuah ide. Jadi ide itu harus direncanakan, baik itu melalui studi literatur. Jadi karena kita ini adalah peneliti dari dosen, biasanya kita melakukan studi literatur dengan membaca banyak jurnal-jurnal ilmiah, terutama yang berreputasi, jurnal-jurnal yang terindeks internasional, baik itu Scopus maupun BOS, atau berindeks SINTA, terutama SINTA 1, 2, dan 3. Ini menjadi sumber ide kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya kita ingin melihat bagaimana penelitian di bidang padi lokal, atau tanaman yang terkenal di Palopo itu adalah tanaman sagu. Dia adalah pangan lokal. Jadi kita ingin melihat kira-kira apa yang lagi tren sekarang diteliti di pangan lokal. Ide itu bisa juga diperoleh melalui mencari sumber masalah. Bisa kita observasi di lapangan. Kalau sagu bisa kita langsung ke sumber sagu. Kalau di Malangke itu banyak sagu yang diproduksi. Sehingga kita bisa lihat perbedaan antara pengalaman kita atau hasil literatur kita dengan kenyataan di lapangan. Sehingga nanti menimbulkan semacam keherangan atau semacam timbul pertanyaan bahwa ada sesuatu yang berbeda antara yang ada di lapangan atau yang ada kenyataannya dengan apa yang kita ketahui secara bersama. Dan ini bisa menjadi sebuah ide yang nantinya kita bisa jadikan sumber penelitian. Selain itu juga bisa kita melihat bagaimana perencanaan kita tentang tanaman lokal atau tentang sesuatu yang kita teliti dengan kenyataan yang ada. Bisa juga ide-ide itu muncul dari pengaduan masyarakat, lalu informasi dari masyarakat, petani dan sebagainya. Bisa juga ide muncul dari pertemuan-pertemuan ilmiah melalui kompetisi, perlombaan dan sebagainya, sehingga dari situ akan muncul ide-ide untuk melakukan sebuah riset. Setelah kita mendapatkan riset, mendapatkan ide tersebut, sebaiknya ide itu tersebut kita petakan. Jadi kita buat mind map-nya, peta pemikiran kita, lalu kita buat outline-nya, outline yang apa yang kira-kira kita ingin teliti, lalu kita membuat draft-nya. Setelah itu kita membuat proposalnya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan proposal yang begitu bagus. Tentu saja kami menyarankan biasanya proposal itu kalau misalnya tahun ini mau diajukan, sebaiknya jangan dibuat tahun ini. Jadi jauh sebelumnya, 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya kita sudah membuat semacam bank proposal. Kalau orientasinya kita adalah pada hibah penelitian. Kita ketahui bahwa hibah penelitian kan di perguruan tinggi juga ada secara internal, lalu ada juga hibah penelitian dari Kemendikbud, Kemendikbud, Menteri Keuangan dan lain-lain. Ada juga yang internasional, misalnya dari hibah Nusantara atau USAID, Newton Foundation dan sebagainya. Dan saya kira untuk membuat proposal yang baik itu harus dilihat panduan penelitian, panduan proposal. Jadi kita harus betul-betul memahami panduan tersebut sehingga proposal kita itu nanti matching atau sesuai yang diinginkan oleh proposal tersebut. Jadi jangan sampai perbedaan antara proposal yang kita buat dengan panduan yang diberikan kepada penerima hibah. Oke. Jadi nanti ada hubungan antara penerima dan pemberi hibah. Saya kira begitu. Ya. Kalau saya lihat riwayat dari penelitiannya Pak Sukrimi ini di bidang pertanian, jadi memang lebih dekat ke hal-hal yang bersifat lokal. Dan memang kalau saya lihat ada beberapa riwayat dari Pak Sukrimi melakukan pengabdian masyarakat langsung ke petani. Apakah memang harus kita terjun langsung untuk bisa menemukan ide-ide itu?
seperti yang dilakukan oleh Pak Sukrimi ini, ataukah kita bisa melihat hal baru tanpa memang harus turun langsung seperti itu, Pak? Baik, terima kasih. Karena memang kami adalah penelitian di bidang eksakta atau kuantitatif dan berhubungan langsung pada eksperimen di lapangan. Jadi orientasinya nanti adalah pada teknologi tepat guna, karena di bidang pertanian, jadi teori yang kita peroleh atau ilmu yang kita peroleh di bidang pertanian, baik secara yang diteliti di tempat lain melalui studi literatur atau melalui hasil bacaan kita, itu tentu saja berbeda pada setiap daerah. Dan biasanya kita akan melihat di daerah yang ada di luar raya. Jadi apakah teknologi yang diperoleh dari penelitian tempat lain itu bisa diaplikasikan di tempat kita. Sehingga itu perlu kita aplikasikan. Demikian juga dengan hasil penelitian. Hasil penelitian kita peroleh itu biasanya belum tentu bisa diaplikasikan di masyarakat. Maka hasil penelitian itu sebaiknya dibuat dalam bentuk pengabdian. Jadi sebaik-baiknya pengabdian itu adalah hasil dari sebuah penelitian. Jadi teknologi yang kita peroleh sebelum kita mungkin membuat semacam kerjasama dengan swasta melalui dengan inovasi atau melalui pengembangan produk yang lebih besar, menciptakan produk yang lebih besar, kita mestinya menerapkan di sekelompok masyarakat dalam bentuk pengabdian. Dan itu bisa dilakukan seperti misalnya kami lakukan adalah pembuatan pupuk organik atau pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan cendawan pelapuk dari tandang kosong kelapa sawit. Dan itu harusnya bisa diaplikasikan apakah setiap daerah itu bisa dilakukan atau tidak. Jadi biasanya pengabdian itu diperoleh dari hasil riset sebelumnya. Dan bukan berarti hanya kita yang punya riset, ada riset-riset yang lain bisa kita bandingkan dan bisa kita cobakan di tempat kita melakukan pengabdian. Oke. Saya kira begitu. Oke, menarik sekali. Mungkin selanjutnya yang masuk. Halo Didi. Oke, kalau dilihat ini Pak Sukrimin lumayan produktif dalam melakukan penelitian. Setahun bisa sampai berapa penelitian? Apakah memang ada target, Pak, bahwa dalam setahun saya harus lakukan sekian penelitian, meskipun memang sebenarnya agak berbeda kalau untuk teman-teman yang di pertanian memang dia butuh waktu untuk menghasilkan suatu hasil riset karena mungkin ditunggu tanamannya tumbuh dan segala macam. Tapi untuk Pak Sukrimin sendiri, apakah ada target sendiri bahwa apakah kita peneliti-peneliti muda ini harus punya target bahwa dalam 1 tahun saya harus lakukan sekian penelitian, atau yang penting ada penelitian tapi berkualitas seperti itu? Baik, terima kasih Saudara Amiruddin. Sebaiknya setiap kegiatan itu ada target supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman peneliti memiliki target setiap tahun, dan saya sebetulnya menginginkan target itu target itu setiap tahun. Jadi minimal ada pengabdian, ada penelitian sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, atau tugas kita sebagai dosen adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Karena kami disiapkan dana melalui hibah Kemendikbud, dulunya seperti itu, sekarang ada BRIN. Kami menargetkan setiap tahun itu minimal ada satu sebagai ketua sebagai peneliti, dan sebagai anggota juga sebagai ketua sebagai peneliti dan ketua sebagai pengabdi. Kebetulan saya mendapatkan penelitian mulai awal saya tertarik penelitian itu sejak mengambil S2, S3 tahun 2015 mengajukan, 2016 sampai sekarang itu mendapatkan hibah penelitian. Jadi dulunya kita memulai namanya PDP, dosen pemula, penelitian dosen pemula, lalu meningkat ke multi tahun terapan selama 3 tahun, dan tahun ini, walaupun tahun ini ditunda karena adanya kasus corona dan bisa dilaksanakan tahun depan, itu selama juga 3 tahun. Jadi tidak pernah berhenti mengenai penelitian. Kenapa perlu kita meneliti? Karena ini kenapa kita perlu memburu penelitian tersebut? Karena ini adalah menjadi semangat kita untuk melakukan tridharma perguruan tinggi.
Selain kita mendapatkan hibah dalam bentuk uang penelitian yang kita bisa aplikasikan, kita juga mendapatkan koin, dalam hal ini KUM. Jadi kita bisa membuat jurnal penelitian, membuat artikel penelitian maksud saya yang bisa diterbitkan pada jurnal yang bereputasi, sehingga kita bisa mempunyai karir sebagai dosen, dalam hal ini mendapatkan KUM setiap tahun, setiap menerbitkan jurnal atau artikel. Jadi sebaiknya memang harus ada target setiap tahun supaya pengabdian dan penelitian itu tercapai. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian dan penelitian di tempat lain, tapi kita sudah pasti terprogram setiap tahun. Kalau teman-teman misalnya sudah mendapatkan penelitian dosen pemula, terutama yang perguruan tingginya masih dalam keadaan binaan, itu bisa naik klaster menjadi penelitian terapan. Dan itu disiapkan dana penelitian selama durasi 2-3 tahun. Jadi kalau tahun ini kita lolos untuk 3 tahun ke depan, maka 3 tahun ke depan tidak perlu kita membuat proposal. Kita tinggal menargetkan luaran-luaran yang kita janjikan untuk dipenuhi. Selain itu, teman-teman juga bisa lagi fokus pada penelitian. Jadi penelitian itu sebaiknya kalau menurut saya fokus pada keahlian kita. Sehingga nanti kalau teman-teman, terutama yang dosen, yang ingin menjadi guru besar itu terfokus. Dalam hal ini linear dia punya penelitian antara ilmunya dengan penelitiannya. Sehingga nanti kalau diaplikasikan di lapangan dalam bentuk pengabdian juga sesuai dengan bidang ilmunya. Di bidang humaniora, itu dananya cukup besar disiapkan, terutama dana untuk penelitian humaniora itu cukup besar. Ada penelitian untuk multi tahun, untuk skala penelitian kecil itu sampai 300 juta per tahun. Kemudian kalau skala menengah itu 400 sampai 600 juta dan skala besar itu sampai 800 juta. Sehingga teman-teman jika mendapatkan dana ini setiap tahun dan bisa sampai 3 tahun. Ini khusus untuk hibah Kemendikbud. Belum lagi hibah-hibah yang lain. Saya kira itu jawaban saya. Amir. Terima kasih, menarik masukan dari Pak Sukrimin. Sebenarnya Pak Sukrimin ini melakukan penelitian karena kewajiban sebagai dosen atau karena senang meneliti begitu? Sebetulnya dua-duanya. Oh begitu. Ya, selain karena menyukai meneliti, secara otomatis kewajiban kita sebagai seorang dosen salah satunya adalah melakukan penelitian secara terpenuhi. Penelitian ini membuat kita mempunyai wawasan, keinginan pengetahuan kita itu semakin besar. Jadi ketika kita ingin meneliti, timbul lagi suatu masalah yang baru dan terus kita gali, sehingga saya sebetulnya dalam penelitian itu mencoba untuk mencari seorang yang mempunyai reputasi penelitian bagus, sehingga menjadi idola saya. Ada beberapa yang saya punya idola, sehingga nanti boleh disebut saya, Pak, enggak apa-apa namanya. Karena kebetulan saya tamatan Unhas, jadi ada di Unhas banyak seperti misalnya Direktur Pasca Sarjana, kemudian Pak Abu Bakar Tawali yang fokus untuk meneliti tentang ikan gabus dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang teman-teman mempunyai satu idola atau cara orang-orang yang di bidangnya yang bisa dijadikan tempat berkomunikasi bagaimana sebetulnya melakukan penelitian. Sehingga nanti kalau ada masalah atau ada yang ingin tidak ditahu atau kurang mengetahui, bisa kita diskusi dengan orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Sehingga nanti kita bisa menyelesaikan masalah yang baik. Jadi biasanya saya punya proposal itu sebelum saya ajukan, saya biasa diskusikan dengan orang-orang atau profesor yang sudah pengalaman, kemudian saya minta tanggapannya untuk memeriksa saya punya proposal. Demikian juga ketika menerbitkan artikel jurnal. Jadi mereka yang akan mengoreksi, setelah dia koreksi, kemudian kalau ada waktunya untuk memberikan masukan, nanti saya perbaiki, lalu saya kirim. Dan peluangnya cukup besar, dan setiap yang saya ajukan setiap tahun alhamdulillah semua lolos, terutama
Apalagi kalau PDP itu tidak terlalu rumit, terutama multi tahun, jadi kita perlu rancang dengan baik. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin mengajukan tahun depan, sebaiknya bikin tahun ini. Jadi untuk tahun 2021 dibikin tahun ini, 2022 mungkin kalian teman-teman juga bisa bikin filenya atau foldernya setiap tahun. Jadi setiap tahun 3 tahun ke depan sudah ada rancangan penelitian. Jadi nanti teman-teman juga bisa membuat roadmap penelitian secara pribadi, individu, sehingga dari situ nanti akan terlihat kita bisa mengumpulkan literatur berdasarkan apa yang kita ingin teliti setiap tahunnya. Kalau dia sudah lolos tahun ini, kita tinggal permantap untuk tahun ke depan. Tetapi bukan berarti kita tidak lagi untuk menulis proposal. Jadi tetap kita buat semacam proposal. Yang di Jemba memang di banyak peneliti, misalnya saja di UI atau di IPB saya lihat bahwa dia mempunyai tim yang kompak. Kalau di Jemba belum terbangun itu, jadi kita akan berusaha untuk membuat tim yang kompak sehingga ada kelompok peneliti yang nantinya membahas sesuatu yang ada masalah di masyarakat. Kami di Jemba patut bersyukur karena berada pada daerah yang begitu potensial. Di Palopo atau di Luraya sangat potensial, sangat banyak jenis tanaman yang harus diteliti, kemudian banyak sekali adat istiadat yang berbeda antara satu daerah dengan yang lain, bahasa yang berbeda, beragam sekali, yang banyak sekali yang bisa diteliti. Sehingga saya menganggap bahwa bersyukurlah kita, terutama perguruan tinggi yang ada di Luraya itu banyak sekali peluang-peluang untuk bisa diteliti dan sangat besar untuk lolos karena berhubungan dengan potensi lokal atau daerah. Salah satu yang tadi saya ungkapkan tentang sagu, kemudian padi lokal, seperti padi seko dan sebagainya. Itu biasanya akan diperhitungkan oleh reviewer untuk diterima. Ya, saya kira begitu. Oke, menarik sekali dari Pak Sukrimin. Kita sembari menunggu pemateri yang satunya, saya ingin mengingatkan kepada para peserta bahwa kita untuk kepentingan sertifikat diwajibkan di room ini untuk mengisi absen yang ada di chat, mengisi absen untuk registrasi. Mohon diisi nama, apakah harus ada gelarnya atau tidak. Itu sesuai dengan nanti yang tertera di sertifikat elektroniknya. Jadi mohon diisi, ada di chat linknya. Oke, saya lanjut mungkin ke Pak Sukrimin. Kita tahu sendiri bahwa kita dituntut untuk terus produktif untuk meriset atau meneliti. Nah, di Unanda sendiri kita tahu kampus yang sedang berkembang di Unanda, kampus yang sedang berkembang, dan pasti tentu saja fasilitas atau sarana prasarana riset kita itu masih terbatas dibandingkan dengan kampus-kampus besar, kampus-kampus negeri yang besar. Nah, bagaimana kita mensiasati ini sebagai ketua LP2M di Unanda untuk bisa tetap produktif untuk meriset, untuk bisa tetap produktif meneliti dengan hasil-hasil riset yang berkualitas. Baik, terima kasih Saudara Amiruddin atas pertanyaannya. Sangat menarik, sangat bagus pertanyaannya. Memang, kami bersyukur tadi saya sampaikan bahwa tutup ini nak, bahwa, tutup dulu nak. Bahwa kami tadi mempunyai potensi daerah yang besar, di mana sumber daya alamnya melimpah, kemudian budaya yang beragam. Sebentar Pak, termut. Bentar. Oke. Ya. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa
Universitas Andi Diema patut bersyukur karena berada pada daerah yang potensinya cukup besar. Sumber daya alamnya cukup melimpah, kemudian budaya yang cukup beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga ini menjadi potensi untuk dilakukan riset. Di Universitas Andi Diema kami juga memiliki banyak dosen-dosen yang cukup potensial, terutama dosen-dosen muda, dan itu bisa dijadikan kolaborasi dengan dosen-dosen yang agak lebih tua atau lebih berpengalaman, sehingga ada regenerasi antara dosen yang lebih berpengalaman dengan dosen yang lebih muda. Yang kami lakukan itu melakukan pelatihan atau workshop mengenai strategi penulisan proposal, baik proposal penelitian maupun proposal pengabdian. Hampir setiap tahun kami melakukan hal tersebut untuk memberikan mengupgrade atau merefleks kembali pengetahuan teman-teman bagaimana sebetulnya menulis proposal penelitian dan pengabdian yang baik sehingga nanti lolos untuk didanai. Kemudian kami mendatangkan pemateri-pemateri yang handal, terutama pemateri yang dalam hal ini review nasional, dan teman-teman juga bisa mencari informasi dari beliau dan bisa belajar dari beliau. Kemudian kami juga menyediakan dana penelitian internal. Jadi setiap fakultas, ada 7 fakultas, itu disiapkan dana, dan ada 10 program studi, disiapkan dana, walaupun sebetulnya tidak terlalu besar, tapi itu minimal menjadi stimulus atau menjadi semacam penyemangat bagi teman-teman yang proposalnya tidak lolos, bisa didanai secara dana internal. Kemudian kami juga menyiapkan dana insentif bagi teman-teman yang lolos proposalnya atau yang mengajukan proposal. Tahun ini kami menyiapkan itu. Jadi setiap proposal yang submit, terutama multi tahun, karena kami sekarang berada pada klaster media. Tahun lalu saya menjadi ketua LP2M dan alhamdulillah tahun ini langsung naik menjadi klaster media, sehingga untuk mendorong teman-teman membuat proposal, terutama proposal multi tahun, kami menyiapkan dana setiap yang submit satu proposal itu 500.000. Kami juga menyiapkan dana insentif bagi teman-teman yang mempunyai artikel ilmiah yang berhasil diterbitkan pada jurnal yang bereputasi, terutama yang terindeks Sinta, baik itu Sinta 1 sampai 6, maupun yang berindeks Scopus atau WOS atau WOS. Sehingga harapan-harapan kami ini atau teman-teman yang memiliki kemampuan untuk menulis proposal itu lebih bersemangat lagi untuk melakukan penelitian dengan menulis proposal, terutama proposal hibah yang ada disediakan oleh pemerintah, Kemendikbud maupun Menteri Keuangan. Yang lain adalah kami juga mendorong teman-teman untuk membuat pusat-pusat kajian di setiap program studi atau di setiap fakultas, dengan harapan bahwa dengan adanya seringnya kita bertemu atau seringnya kita berdiskusi nanti akan timbul ide-ide. Sekarang ini cukup bersyukur kita karena ada teknologi, kita bisa berdiskusi melalui Zoom seperti saat ini, sehingga nanti ada ide-ide yang bisa dijadikan semacam peluang, lalu kita bisa mendapatkan dana-dana penelitian. Perlu juga tahu teman-teman bahwa dana-dana hibah penelitian tersebut selain menambah koin kita, kocek kita, juga bisa menambah poin dalam hal ini koin. Dan itu selalu kami sampaikan kepada teman-teman dosen agar selalu melakukan tridharma perguruan tinggi, karena kita sudah mengajar di setiap fakultas atau di jurusan masing-masing. Tentu saja kita perlu lagi pengabdian dan penelitian. Dan teman-teman bisa memperoleh dana sekaligus mendapatkan koin dalam hal ini membuat proposal penelitian dan pengabdian. Saya kira itu, dan banyak juga teman-teman yang lain mendapatkan dana-dana penelitian dan pengabdian, baik itu dari Pemda dan sebagainya. Tapi kami mendorong nantinya, berharap nanti akan timbul semacam kelompok-kelompok peneliti atau kelompok-kelompok kajian, sehingga
itu tidak perlu lagi kita dosen mewadai atau mencampur terlalu dalam, tapi cukup kita memberikan informasi, mereka sudah akan bergerak dengan sendirinya. Memang awal-awalnya itu agak kerepotan, tetapi lama-kelamaan akan terbentuk sendiri tim-tim kajian tertentu. Karena kita ketahui bahwa di Luraya itu banyak sekali sumber daya, sehingga kalau pemerintah daerah membutuhkan sebuah hasil kajian atau hasil riset, ketika ingin mendapatkan membuat sebuah kebijakan, maka tidak perlu lagi keluar dari Luraya. Cukup menghubungi Unanda, karena Unanda cukup banyak dan saya kira kompleks sekali sumber daya manusia yang bisa mengkaji, membuat riset dari segala aspek tentang, terutama yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terima kasih. Oke, tadi Pak Sukrimi bicara tentang publikasi, tentang yang terindeks dengan Sinta, yang terindeks dengan Scopus. Nah, ini mungkin pertanyaan dasar, sebenarnya apa sih pentingnya publikasi itu, Pak? Jangan-jangan hanya kewajiban saja sebagai dosen, dan apakah ada tujuan-tujuan khusus atau urgensi dari publikasi ini? Baik, terima kasih. Sebetulnya publikasi ini sangat penting, karena kalau kita punya hasil riset itu tidak dipublikasikan, maka masyarakat tidak mengetahui hasil riset kita. Dia akan menjadi laporan atau arsip yang tidak diketahui orang. Sehingga publikasi harus dilakukan oleh seorang periset, baik itu dalam bentuk artikel secara nasional maupun internasional. Di nasional saya kira kita bisa publikasikan pada jurnal-jurnal yang terindeks Sinta. Kalau internasional yang cukup terkenal adalah Scopus maupun dalam yang terindeks WOS atau WOS. Ini adalah artikel ini yang dipublikasikan itu merupakan sarana bagi periset atau ilmuwan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya, sehingga nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengambil kebijakan bagi pemerintah. Selain itu, publikasi ini merupakan salah satu bagian dari periset untuk berkontribusi secara langsung dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Jadi kontribusi kita sebagai periset itu adalah melakukan publikasi. Jadi kita bisa ada masalah di masyarakat, lalu kita publikasikan, orang lain bisa membacanya sehingga masyarakat bisa mengetahui solusinya berdasarkan hasil riset. Kemudian saya kira menulis juga publikasi itu memberikan peluang kepada kita periset untuk mendapatkan masukan dari orang lain. Jadi kalau nanti kita publikasikan, mungkin ada yang menganggap itu salah, bisa dibantah melalui hasil publikasi yang lain. Dan saya kira itu para teman-teman sudah sering membacanya, bagaimana sebuah hasil riset bisa dibantah oleh orang lain dengan hasil riset yang lain. Ini juga dapat membantu kita mendapatkan ide yang baru. Jadi kalau kita publikasikan ada saran atau ada hasil bantahan yang lain, sehingga kita mendapatkan ide yang baru. Karena ide yang baru tersebut itu bisa kita membuat lagi riset yang lain. Bahwa apakah riset kita yang dulu itu bermanfaat atau tidak, atau ada yang sesuatu yang berbeda, kita bisa mendapatkan ide, kemudian kita bisa mencari solusi dengan melakukan penelitian dari ide tersebut, sehingga solusi penelitian tersebut memberikan solusi yang efektif dan optimal. Oke. Terima kasih Pak Sukrimin telah bergabung bersama kita. Ada Pak Ismail Sordeweke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Halo Pak Ismail. Menurut beliau ada susah login katanya. Pak Ismail tadi. Halo Pak Ismail. Pak Ismail. Pak Ismail. Wah, dia minta admit orang. Halo Pak Ismail. Pak Ismail.
Halo Pak Ismail, suaranya kedengaran Pak? Pak Ismail? Jangan di-mute Pak, anunya di-unmute dulu Pak. Halo Pak Ismail? Sudah Oh kedengaran. ya, oke. Selamat pagi Pak. Pagi. Oh ya, tadi kami sudah ada berbincang terkait dengan Pak Sukriming terkait dengan bagaimana kita membuat penelitian, apa pentingnya publikasi. Nah, mungkin saya langsung lanjut ke Pak Ismail ini. Kira-kira apa urgensi dari publikasi itu Pak? Atau jangan-jangan ini cuman karena kita diwajibkan sebagai dosen Tridharma dan indikatornya ada publikasi, maka kita harus publikasi begitu. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung. Terima kasih kepada Unanda yang sudah memfasilitasi perbincangan ini. Pertama begini, dalam bidang-bidang ilmu tertentu seperti eksakta maupun kedokteran, jurnal ini menjadi satu wadah komunikasi ilmiah. Ya, sehingga kalau ada penelitian-penelitian yang mutakhir, maka itu kemudian ditemukannya di jurnal. Jadi termasuk di zaman corona sekarang, kalau ada orang yang kemudian menemukan sebuah kasus, lalu kemudian melaporkan kasus itu, paling tidak bisa menulis letter to editor. Ya, dan itu seperti terjadi ketika SARS dulu pertama kali terjadi. Termasuk penelitian-penelitian vaksin sekarang ini dilaporkan ke jurnal salah satunya. Tetapi ada pilihan yang lain, kalau kita mau cepat ya dan kemudian tetap terbaca dan hak kekayaan intelektual kita terlindungi, maka kita harus bukan harus ya, pilihannya yang lain adalah ada preprint. Ya, jadi ada repositori yang memungkinkan kita simpan laporan-laporan penelitian kita di situ dan kemudian tetap ada DOI-nya, Digital Object Identifier. Dan inilah yang dilakukan oleh beberapa politisi dan juga ilmuwan-ilmuwan di Cina. Mereka justru bukan memasukkannya ke jurnal, tetapi kemudian mereka memasukkannya ke preprint. Apapun pilihannya, yang pasti bahwa penelitian itu harus dibaca oleh publik. Jadi penelitian bukan untuk peneliti, tetapi kemudian adalah penelitian untuk dibaca publik. Hanya saja begini, ketika saya menggunakan dana publik, menggunakan dana APBN, maka kita harus tunduk dan patuh pada yang membuat regulasi. Ya, sehingga kemudian kalau kebijakan ataupun kementerian memutuskan bahwa harus masuk ke jurnal, maka kalau Anda menggunakan dana kementerian, ya ikuti syarat mereka. Kalau Anda tidak mau ikut kementerian, pilihannya yang lain, jangan gunakan dana kementerian. Gunakan dana zakat, ya, gunakan dana swadaya, atau bahkan gunakan sponsor dari swasta. Ya, yang pasti bahwa meneliti harus menggunakan uang. Itu mungkin respon saya. Terima kasih Pak Ismail. Saya mungkin sedikit kembali ke awal ini Kak. Jadi mungkin harus ada yang ingin mendengar juga dari kita bagaimana sebenarnya kita memulai penelitian, melihat Pak Ismail ini sangat produktif dalam menghasilkan hasil riset. Jadi bagaimana kita sebenarnya memulai penelitian ini sehingga teman-teman itu bisa melihat hal-hal kecil itu menjadi sesuatu yang bisa diriset atau bisa diteliti gitu. Iya, saya kira di kita semua mungkin tipikal kita berbeda-beda ya. Ya, kalau saya itu kan dari kampung, lalu kemudian ketika masuk ke perguruan tinggi dan memilih profesi jadi dosen, itu sesuatu yang tidak ada di kampung saya, di Cambas sana, kurang lebih 90 km dari kota Makassar. Jadi saya merasa bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menjalani profesi ini dan saya mau menjadi di antara yang terbaik. Ya, kalau ranking itu mungkin bonus lah. Tetapi kalau umpamanya ada 500 ranking, ya paling tidak kita masuk di ranking ke 500 begitu. Ya, atau bahasa saya sederhana begini. Bapak Ibu yang dosen, ya mohon ini jangan tersinggung ya. Ini hanya sekedar metaforis saja. Jangan sampai menjadi dosen lalu dosennya batu nisan. Ya, hanya bisa dikenal tanggal lahir dan wafatnya. Ya. Padahal saya menduga, ini ijtihad saya, kalau Anda dosen, pertanyaan-pertanyaan standar yang sudah dibocorkan Rasulullah itu kan sudah ada.
apa kitabmu, bagaimana kiblatmu, dan seterusnya. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan. Anda dosen? Iya. Dosen di mana? Di Unanda. Pernah dapat dana APBN untuk penelitian? Pernah. Mana publikasinya? Kalau tidak ada, itu satu palu-palu mungkar dan nakir itu. Ya, jadi sederhananya adalah wahyulah yang memandu ilmu pengetahuan dan kita memilih profesi dosen itu kenapa? Karena kita ini mau menjadi golongan orang-orang yang cinta pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada dosen kemudian 1 tahun tidak meneliti, coba pikir-pikir berpindah jadi guru. Kalau umpamanya ada guru 1 tahun tidak menulis penelitian tindakan kelas, coba pikirkan jadi tenaga administrasi. Ya, karena itu akan jadi beban kepada perguruan tinggi. Ya, karena tugas kita sebagai seorang dosen adalah membantu penjaminan mutu supaya perguruan tinggi kita, prodi kita kemudian bisa terakreditasi. Bagaimana caranya terakreditasi? Ya penuhi semua itu isian borang. Jangan membuat pusing rektor karena kita tidak berkinerja, atau kemudian jangan membuat pusing ya penjaminan mutu dengan tidak ada isian borang kita itu. Jadi sederhananya adalah saya itu menikmati sebenarnya pekerjaan ini hanya karena kemudian apapun isian-isian borang itu saya usahakan untuk penuhi, dan ketika di akhir tahun ada laporan BKD, maka naikkan seluruh aktivitas selama 1 semester itu, turunkan yang tidak relevan. Ya, karena saya juga orangnya kadang-kadang random meneliti apa saja yang ada di pikiran saya. Saya suatu waktu beberapa kali diundang untuk menghadiri pernikahan di Kota Sorong di Papua Barat. Lalu kemudian saya melihat, wah ini menarik ini kalau diteliti bagaimana pernikahan orang-orang Bugis di Kota Sorong di Papua Barat. Saya kumpulkan datanya, lalu saya konfirmasi dengan literatur, oh ternyata belum ada penelitian. Akhirnya saya teliti itu. Jadi sederhananya adalah lakukan apa yang Anda suka dan sukai apa yang Anda lakukan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang dosen lalu belum menyukai profesinya, coba pikir-pikir dulu, istikharah dulu, pindah profesi. Atau mungkin jadi politisi di 2024 yang akan datang. Ya, supaya kita mudah menemukan dana penelitian. Kita perlu juga tuh politisi-politisi yang kita kenal. Karena supaya APBD atau APBN mudah kita keluarkan untuk dana penelitian. Itu jawaban saya, Pak Amir. Ya, terima kasih. Saya kembali mungkin ke Pak Sukri. Tadi kita terakhir bicara tentang publikasi, Pak. Sebenarnya di Unanda ada berapa jurnal yang dikelola oleh LP2M maupun lembaga-lembaga di bawahnya? Baik, Pak Amir, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ismail. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kami dulu belajar dari Pak Ismail Suardi. Waktu itu kami sering datang di kampus kami. Baik, tentang jurnal, di Unanda itu ada 9 jurnal. Jadi kami menargetkan setiap fakultas ada 1 jurnal. Jadi kalau di pertanian ada namanya Jurnal Tabaro, lalu ada di Fakultas Perikanan Jurnal Wallacea, Kehutanan ada Jurnal Bonita, lalu di Ekonomi ada Jurnal Jema, lalu Fakultas Teknik Jurnal Pena, kemudian di Sospol ada Jurnal Lagaligo, dan Jurnal Tocium adalah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ini yang belum aktif. Kemudian ada jurnal yang lain, adalah Jurnal Pendidikan, NKDU misalnya, atau tindakan kelas itu namanya Jurnal Andi Jema. Lalu ada Jurnal Pengabdian yang diberi nama Jurnal Tomaega. Ke-9 jurnal tersebut, alhamdulillah sudah 3 yang terindeks Sinta, walaupun masih Sinta bawah, masih Sinta 5. Dan saya kira ini sebuah pertanda yang bagus, sudah mulai ada perbaikan kualitas pengelolaan jurnal. Kami berharap ke depan pengelola jurnal ini di setiap fakultas itu dapat fokus, solid terutama, sehingga kualitas jurnal-jurnal tersebut dapat lebih ditingkatkan. Kami lakukan melalui mengikutkan tim-tim pengelola tersebut untuk melakukan workshop di setiap, baik itu dilakukan di Makassar maupun yang ada dilakukan di daerah Palopo. Sehingga nanti kalau ada artikel-artikel atau artikel ilmiah atau hasil-hasil penelitian yang ingin diterbitkan di jurnal di Universitas Andi Jema berdasarkan fakultasnya dan berdasarkan program studinya, kami sudah menyiapkan jurnal-jurnal tersebut. Dan semuanya sudah ber-ISN, baik itu cetak maupun print.
Saya kira itu. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ingin publikasi mungkin salah satu opsinya adalah menghubungi LP2M Universitas Jemai karena alhamdulillah jurnal-jurnalnya juga sudah lumayan lengkap. Nah, bicara soal jurnal ini Pak Ismail, bagaimana sih sebenarnya kita bisa membedakan antara jurnal yang baik dengan jurnal yang kalau bahasa orang bilang biasa jurnal abal-abal begitu Pak Ismail? Ya, mungkin yang paling awal sekali, terutama bagi yang pemula, tentu ketika melihat jurnal cukup satu saja kriterianya. Yang penting dulu ada ISSN-nya. Setelah melihat ada ISSN-nya, kemudian apakah dia online atau hanya cetak di masa lalu, 10 tahun yang lalu atau satu dasawarsa yang lalu, itu kemudian jurnal-jurnal kita di Indonesia hanya cetak saja. Tetapi sekarang aturan kementerian, ya karena ojek saja online, ya kenapa kemudian jurnal tidak online? Ya, maka sekarang platformnya jurnal-jurnal itu wajib online. Jadi lihat elektronik ISSN-nya. Yang kedua adalah soal abal-abal atau tidak, saya kira itu semata-mata soal persepsi saja. Ya, jadi yang penting adalah tadi kita bisa publikasi online itu paling awal basicnya. Hanya saja begini, saya pernah terbit artikel saya di jurnal yang abal-abal begitu. Ya, lalu kemudian ada bertanya teman, kenapa menerbitkan di jurnal abal-abal? Ya waktu itu saya mampunya ya di jurnal abal-abal, ya tentu adalah kalau kita mau main di Olimpiade, tidak semua orang bisa main di Olimpiade, tidak semua orang bisa main di PON dan sebagainya. Jadi kalau kita hanya bisa main antar kampung, ya nikmati dulu itu permainan antar kampung itu. Ya, jadi tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau kita dapat dana penelitian 15 juta, kewajibannya hanya terbit di jurnal yang ber-ISSN dan online, ya saya kira pilihannya di Unanda ada. Itu satu. Atau kemudian pilihan di lintas perguruan tinggi di Kota Palopo, di Provinsi Sulawesi Selatan, di Indonesia Timur. Tetapi kemudian tentu kita tidak bisa hanya melihat di satu tadi itu ISSN saja atau online saja. Kalau orang-orang arsitek umpamanya, menurut orang arsitek mana jurnal yang kredibel? Jadi sederhananya adalah di masa depan jurnal-jurnal penilaiannya itu bukan di kementerian, tapi di asosiasi profesi kita masing-masing. Jadi ada asosiasi profesi insinyur, ada asosiasi profesi guru seperti PGRI, maka PGRI lah yang memberi penilaian mana jurnal yang kredibel menurut PGRI. Karena tentu yang paling mengetahui tentu adalah PGRI. Hanya saja memang di negara kita ini karena namanya juga negara yang baru merdeka 70-an tahun lah. Lalu kemudian kementerian kita menginisiasi ada yang disebut dengan akreditasi jurnal. Akreditasi jurnal ini satu-satunya di dunia. Malaysia, Thailand, bahkan Amerika dan Inggris sekalipun tidak ada kementeriannya itu yang melakukan akreditasi, apalagi membuat Sinta dan sebagainya. Karena yang kalau kita kenal Scopus, Copernicus, ISI, Web of Science dan sebagainya, semuanya itu sesungguhnya dibuat oleh perusahaan swasta. Jadi boleh jadi adalah kalau teman-teman Fakultas Hukum seluruh Indonesia dan kita bisa cek ya di antara fakultas yang paling pro dan kontra ya menolak publikasi ini tentu Fakultas Hukum. Secara bercanda saya mengatakan bahwa produktivitas paling rendah artikel jurnalnya itu Fakultas Hukum. Kenapa? Karena mereka punya pilihan lain untuk dapat uang menjadi saksi ahli di pengadilan. Lebih baik menjadi saksi ahli di pengadilan dengan honor puluhan atau ratusan juta berbanding menulis artikel jurnal. Halo Pak Ismail. Ada Jadi masalah hanya menulis artikel pilihan. Ya, kalau teman-teman tidak usah susah-susah. Ya, jadi sederhananya adalah sebenarnya menulis artikel ini lihat dulu sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita juga perhatikan tentu penilaian yang berasal dari komunitas ataupun asosiasi profesi yang kita. masalah koneksi kayak.
Halo Pak Ismail. Pak Ismail. Dosen Indonesia dan sebagainya. Jadi penilaian yang bagus kalau kemudian asosiasi-asosiasi profesi kita ini juga mengelola jurnal. Jadi kata kuncinya sederhana adalah penilaian sebuah jurnal serahkan kepada asosiasi profesi untuk menilai kredibel atau tidak kredibelnya sebuah Terima kasih jurnal. Pak Ismail. Saya ke Pak Sukrimin. Pak Sukrimin, halo, masih sama kita? Masih Ya, begini Pak. Jadi beberapa orang dan bahkan mungkin termasuk saya itu ada yang melakukan penelitian itu mengejar kum. Seperti tadi yang Bapak bahasakan, ada poin, ada dan koinnya juga tentu saja. Apakah salah niat awal kita meriset dengan niat seperti itu, Pak? Apakah salah jika kita mengejar kredit itu? Sebetulnya poin dan koin itu sejalan. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah. Yang penting adalah bagaimana sebuah proposal atau sebuah riset itu dirancang dengan baik, dilakukan perencanaan dari awal dengan baik, seperti yang saya ungkapkan tadi tahapan-tahapannya, sehingga kita berharap hasil penelitian tersebut itu nanti bermanfaat bagi masyarakat. Jadi nanti akan datang sendiri poin dan koinnya kalau kita membuat perencanaan penelitian yang baik. Saya berharap dengan perencanaan penelitian yang baik nanti akan mendapatkan tentu dana-dana penelitian yang besar. Tentu dengan kriteria berdasarkan yang diinginkan oleh pemberi hibah atau pemberi dana penelitian. Kalau poinnya dia akan jalan sendiri nanti karena ada tuntutan-tuntutan tentang luaran penelitian, sehingga nanti kita akan mendapatkan publikasi, membuat publikasi melalui jurnal atau membuat paten dan seterusnya, dan itu akan dimasukkan dalam kriteria KUM seperti yang kita katakan tadi. Jadi nanti akan sejalan antara koin dan poinnya, sehingga ini minimal memotivasi bagi kita terutama teman-teman yang masih berpengalaman, yang masih tidak terlalu berpengalaman, masih pemula seperti kita ini. Jadi harapannya dengan adanya koin dan poin itu kita semakin bersemangat. Nantinya tentunya yang sudah ahli tentu orientasinya sudah berbeda, dia akan mempunyai passion tersendiri dan mempunyai kebanggaan tersendiri. Ketika kita ingin meneliti lalu menemukan sebuah produk yang baru, hak paten baru, dan bisa dibuat semacam produk, lalu dia bisa diproduksi secara massal sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan itu saya kira tentu akan mendapatkan dana yang besar, mendapatkan pahala dan bagi kemaslahatan manusia dan umat. Saya kira begitu. Ada tanggapannya Pak Ismail terkait poin dan koin ini? Ya, saya kira begini, sangat manusiawi sekali kalau kita meneliti itu adalah tentu kita ingin dampaknya. Maka dampak yang paling terlihat itu ya tadi ada dana penelitian. Hanya saja begini, aturan yang sekarang menyatakan kita tidak tahu apakah berubah hari ini atau besok, tetapi aturan sekarang bahwa kita ini sebagai peneliti tidak boleh lagi mendapatkan honor dari penelitian kita. Hanya untuk operasional boleh, menggaji riset asisten boleh, tim peneliti boleh, tapi untuk honor tidak. Oleh karena itu saya setuju tadi kata kuncinya bahwa penelitian itu adalah sesungguhnya kebermanfaatan. Ya, ketika kita menjadi dosen ini maka kita berusaha untuk memberi kebermanfaatan kepada banyak orang. Penelitian yang kita lakukan adalah menjawab masalah-masalah yang ada di lapangan sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Ya, orang hukum tentu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang belum dijawab saat ini. Atau bahkan bisa jadi yang kalau ada Bapak Ibu yang dari hukum Islam atau ada yang dari syariah, itu kemudian perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab di abad 21 ini, sudah dijawab di abad sebelumnya. Jadi kalau Imam Syafi'i ataupun para fuqaha sebelumnya sudah menyatakan bahwa tidak boleh seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Nah, maka sekarang pertanyaannya, apakah itu boleh dikiaskan hukumnya kalau ada seorang istri mau membuat akun Facebook, akun media sosial, apakah harus izin suami atau tidak?
Nah, maka sebenarnya tugas kita ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti kebermanfaatan seluas-luasnya. Tentu orang yang paling pertama kita beri kebermanfaatan itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mau meneliti kalau kita tidak nyaman, maka itulah kemudian koinnya kita gunakan. Maka saya setuju tadi bahwa kita ini natural saja, berjalan alami. Ya kalau teman-teman yang baru berkeluarga tentu hanya butuh cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya, maka dana-dana penelitiannya paling 15 jutaan. Ya, tapi kalau kemudian sudah punya keluarga, punya anak, mau tambah rumah, mau tambah mobil, ya tentu dana penelitiannya akan bertambah juga. Jadi percaya saja bahwa dana penelitian itu bertambah seiring dengan kepakaran kita, seiring bertambah dengan naiknya pangkat, seiring dengan bertambahnya teman-teman. Kalau kemudian terakhir ini, kalau kemudian kita percaya bahwa silaturahim itu menambah rezeki, maka silaturahim saja sebanyak-banyaknya. Maka itu akan menambah poin kita, menambah koin kita, dan kemudian kita berusaha untuk penelitian interdisipliner. Jangan kemudian meneliti pada monodisiplin atau pada bidang ilmu tertentu. Saya kemudian selalu saja tertarik pada penelitian-penelitian yang interdisipliner atau multidisiplin, bahkan kadang-kadang lintas disiplin. Kenapa? Karena boleh jadi adalah itu menjadi pintu-pintu rezeki. Memang tidak bisa dijadikan sebagai kemudian mengundang saya untuk proses migration di Papua. Apa yang terjadi adalah dari sini kemudian saya meneliti tentang Bugis migration. Alhamdulillah sejak itu 2015 dapat bergabung dengan satu tim peneliti di Linköping University di Swedia, sehingga kemudian setiap tahun ada pertemuan, ada kesempatan untuk berkunjung ke Swedia. Maka memang poinnya tidak dapat karena kepakaran saya di pendidikan Islam, di pendidikan bahasa Arab, tetapi paling tidak saya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Eropa, berkomunikasi secara akademik dengan kolega-kolega di sana. Jadi boleh jadi kita tidak dapat poinnya, tapi ada koinnya yang kita bisa dapat. Dan saya kira itu sangat manusiawi. Kita semua sangat paham teori Maslow, ya hierarki Maslow, bahwa kebutuhan paling pertama tentu adalah bagaimana kita sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kalau peneliti sudah bisa establish di situ, maka tentu akan naik jenjangnya. Tadi disebut ada haki, sudah naik pada soal gengsi, eksistensi diri dan sebagainya. Jadi saya hanya ingin share ke teman-teman, terutama yang baru bergabung menjadi dosen, bahwa ya tentu menjadi dosen adalah kita berusaha untuk mengupdate ilmu pengetahuan, turut menjadi orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan, dan yang paling penting juga adalah kita ingin menjadi orang-orang yang bahagian, yang memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Itu komentar saya, Pak Mir. Terima kasih. Saya mungkin ingin bicara sesuatu hal yang lebih luas ini terkait dengan dunia penelitian kita. Jadi ini sudah banyak artikel atau tulisan yang saya baca mengkritisi dunia penelitian kita yang lumayan produktif sebenarnya menghasilkan suatu riset, tapi tidak terserap oleh industri atau tidak teraplikasi di dunia industri seperti itu. Bagaimana sebenarnya kita bisa, apakah ini penting, itu pertanyaan pertama. Jika ini penting, bagaimana kita bisa melakukan atau mengaplikasikan ini? Karena dianggap bahkan dianggap bahwa yang hasil-hasil riset yang kita lakukan itu memang tidak sejalan dengan industri yang ada saat ini, Pak Ismail. Ya, kalau mungkin itu teknik, iya harus bicara tentang industri. Tapi teman-teman yang dari ilmu sosial seperti sekarang di tengah pandemi ini juga kesempatan sebenarnya untuk memberi jawaban-jawaban terhadap apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Maka kalau seperti saya atau kolega yang dari UIN, ya Jens Stein, maka
kita tidak bisa menuntut orang-orang UIN, YAIN, dan STAIN untuk bicara tentang industri, tetapi apa yang kita bisa tuntut adalah ketika mereka khutbah Jumat, ketika mereka ceramah tarwih, buat teksnya dan baca sesuai dengan riset itu. Ya, ataukah kemudian ya teman-teman di Fakultas Hukum ketika mendampingi sebuah kasus, dampingi kasusnya bukan karena membela siapa yang bayar. Ya, itu kan perbedaan antara seorang dosen yang meneliti dengan pengacara yang bukan dosen. Ya, jadi sebenarnya sederhana. Kalau orang-orang teknik tentu harus mensupport industri bagaimana meneliti kaitannya dengan itu. Tetapi adalah ini sebuah hal yang sangat lumrah menurut saya adalah lagi-lagi iklim akademik, atmosfer akademik di Indonesia kita belum mapan, sehingga boleh jadi antara satu dengan yang lain belum saling menyapa. Industri belum bicara ke perguruan tinggi, sebaliknya perguruan tinggi belum bicara ke industri. Atau tidak perlu jauh-jauh ke industri. Bicara saya tentang perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Pertanyaannya, apakah semua pemerintah daerah sekarang sudah menyapa masing-masing perguruan tinggi? Saya pesimis itu terjadi. Kenapa? Coba kita lihat sekarang. Satuan gugus jalan sendiri, rumah sakit jalan sendiri, padahal ada fakultas-fakultas kesehatan di perguruan tinggi. Ya, di Palopo kita baru saja berduka, kepala dinas kesehatan wafat. Ya, bisa jadi atau mungkin tidak langsung ada hubungannya dengan penanganan COVID hari ini. Tetapi yang pasti bahwa kenapa Dinas Kesehatan tidak menyapa seluruh prodi-prodi ilmu kesehatan yang ada di Indonesia, sehingga prodi ilmu kesehatan itu kemudian bahu-membahu dengan Satgas untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama menyapa seluruh UIN, YAIN, STAIN, Fakultas Agama Islam untuk kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ini. Kalau ada 5.000 ya dokter hukum Islam di Indonesia, 5.000-nya bikin status bersama-sama, tenggelam itu Jonro, tenggelam itu Abu Janda dan sebagainya. Ya, tetapi karena dokter hukum Islam ini tidak hadir di Facebook, tidak hadir di media sosial, ya mereka kemudian tadi memikirkan bagaimana industri yang bukan memang tempatnya berpikir, akhirnya beginilah kondisi bangsa kita. Ya, jadi sederhananya menurut saya adalah penelitian itu harus diarahkan sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Orang teknik harus memikirkan industri, orang hukum kemudian bagaimana memperbaiki sistem hukum kita, dan tentu setiap bidang ilmu bertanggung jawab pada bahagian dalam bidang kehidupan kita masing-masing. Ya, termasuk adalah sederhananya begini. Kalau kemudian ada 100 masjid di Kota Palopo, lalu kemudian masjid 100 ini butuh website, maka tentu harus minta ke prodi teknologi informasi, ya ke Unanda umpamanya. Jadi kalau dosen-dosen Unanda mengerjakan 100 website selama 1 tahun, itu untuk Idul Fitri dan Idul Adha itu sudah kesulitan untuk liburnya itu. Ya, termasuk mengisi semua informasi-informasi di situ. Ya, minimal dari situ pengabdian masyarakatnya, maka tadi dana risetnya sudah juga berjalan, maka kemudian dilakukan diskusi apakah dana zakat bisa untuk penelitian atau tidak, atau dana zakat bisa digunakan untuk pendampingan kasus hukum umpamanya. Jadi dari Fakultas Hukum mendampingi, lalu kemudian dari Fakultas Agama Islam atau dari YAIN Palopo mendiskusikan tentang itu, lalu kemudian Fakultas Ekonomi yang mengelola dananya, maka sebenarnya adalah masalah-masalah kita di masyarakat akan terselesaikan. Jadi saya kira ini hanya satu contoh model saja bagaimana penelitian mensupport industri. Tetapi sesungguhnya penelitian juga harus mensupport setiap masalah yang muncul dalam masyarakat kita, sehingga kemudian lagi-lagi kita mengenal ada triple helix, ya masyarakat, ya dalam hal ini perguruan tinggi, lalu kemudian pemerintah, media, dan seluruh stakeholder bersama-sama. Dan kita mengenal pepatah itu bahwa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu sebenarnya eksperimen bisa jadi puluhan tahun itu dilakukan lalu muncul pepatah itu. Ya mungkin di bawahnya sedikit teori, tetapi itu sudah diuji. Itu respon saya, Pak Mir. Terima kasih Pak Ismail. Untuk permasalahan pendidikan kita di negara ini, jadi saya mengutip dari Bu Menteri Bu Sri Mulyani terkait anggaran penelitian. Jadi anggaran penelitian kita itu
ini saya kutip dari CNBC Indonesia, itu 35 triliun, dari total hampir 500 triliun alokasi anggaran pendidikan. Dan dari 35 triliun ini hanya sekitar 43,7% yang betul-betul digunakan untuk riset. Sisanya itu untuk belanja operasional seperti gaji, jasa iptek, kemudian training-training, pelatihan-pelatihan, dan sifatnya hanya supporting. Jadi dananya sudah kecil, kemudian benar-benar tidak dialokasikan untuk riset. Padahal kalau menurut menurut UNESCO, anggaran riset itu harusnya paling tidak 1% dari PDB negara ini, mungkin lebih dari 100 triliun kalau misalnya untuk Indonesia. Itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua, masalah produktivitas peneliti itu sendiri, Pak Sukrimin dan Pak Ismail. Jadi ini Pak Menteri sendiri yang bilang bahwa jumlah peneliti kita itu baru 1.000, ini Desember kemarin dia bilang, baru 1.071 orang per 1 juta penduduk. Dan produktivitasnya masih di angka 2%. Saya mau para narasumber menanggapi permasalahan riset di negeri ini. Mungkin dari Pak Sukrimin dulu, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Amir. Mengenai dana riset yang cukup kecil, memang dari tahun ke tahun ada peningkatan walaupun sedikit. Kalau kita lihat dulu dana riset tahun, kalau melihat data yang dulu sedikit sekali dana, hampir 0,2% saja dana penelitian yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga kita untuk mengembangkan sebuah riset itu sangat kecil. Bahkan dana-dana itu hanya disiapkan sampai 3 tahun. Bagaimana kalau riset-riset tersebut sampai multi tahun yang dananya membutuhkan dana yang tidak terbatas, itu juga yang jadi masalah. Misalnya kita ingin meneliti tentang virus yang tidak tahu kapan berakhirnya riset tersebut. Sehingga dana yang disiapkan di Kemendikbud itu sangat kecil kalau kita bicara tentang itu. Mungkin karena mungkin banyak keberpihakan pemerintah itu masih kurang memang, karena mungkin pemerintah belum berpijak pada hasil riset untuk mengambil ke sebuah kebijakan. Sehingga seharusnya pemerintah ketika mengambil sebuah kebijakan, dia harus melihat hasil-hasil riset. Dan riset-riset itu sebaiknya diperoleh dari universitas atau lembaga-lembaga riset. Memang kualitas riset kita juga perlu diukur atau perlu ditingkatkan. Salah satu menjadi kendala adalah dana yang cukup sedikit, cukup tidak memadai. Misalnya saja ketika ingin kita meriset sebuah hasil produk pertanian yang dananya hanya diberikan 20 juta. Sehingga sementara produk yang ditawarkan itu cukup besar. Dia menginginkan sebuah produk yang bisa dihilirisasi, bisa menjadi produk yang bisa diproduksi. Dan ini menjadi kendala bagi peneliti yang pernah saya alami, bahwa ketika saya meneliti tentang cendawan pelapuk putih yang ingin digunakan sebagai pelapuk pada tandang kelapa sawit. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan sebuah cendawan yang potensial untuk mendapatkan sebuah produk yang bisa dipasarkan. Memang banyak yang bisa dilakukan di tingkat universitas. Salah satunya adalah sebaiknya universitas membuat semacam kerjasama dengan pihak swasta yang punya insight, yang punya kemampuan ke arah sana. Misalnya pihak swasta yang khusus untuk memproduksi pupuk-pupuk organik, itu bisa dilakukan untuk kerjasama, atau bisa juga kerjasama dengan BUMN. Sehingga nanti ada kolaborasi pendanaan terutama, jadi hasil-hasil penelitian kita itu bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga swasta atau lembaga BUMN, sehingga nanti bisa diproduksi secara massal. Kalau kita mengharapkan dana secara utuh dari pemerintah, itu agak kerepotan saya kira, terutama pada penelitian-penelitian eksakta. Kalau kita mengharapkan dana itu berasal dari lembaga-lembaga swasta atau BUMN atau lembaga dari luar negeri, itu bisa diberdayakan sehingga nanti kita bisa membuat semacam inovasi dari tahun ke tahun. Dan inovasi ini bisa diproduksi dalam bentuk teknologi tepat guna. Saya kira begitu tanggapan saya, Pak. Oke, Pak Ismail, tanggapannya, Pak. Iya, saya kira tidak salah apa yang disampaikan UNESCO, apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani sebenarnya, tetapi sederhananya adalah boleh jadi menurut saya
apa yang terjadi di Indonesia berbeda iklimnya dengan apa yang terjadi di seluruh dunia, atau boleh jadi adalah tidak bisa dilihat dari perspektif Jakarta semata-mata. Apalagi kemudian tipikal perguruan tinggi kita kan berbeda-beda. Sebelum itu saya ingin kemudian menguraikan bahwa tidak harus perguruan tinggi itu menjadi world class university, diukur dengan ukuran penelitian dan sebagainya. Pertanyaannya sederhana, kalau di Malaysia atau di Thailand dan di negara-negara lain yang mengisi mimbar-mimbar khutbah dan malam tarawih, ceramah tarawih itu kan bukan dosen-dosen, memang adalah penyuluh. Ya, di Indonesia tidak. Dosen-dosen kita juga mengisi mimbar khutbah, mimbar ceramah dan sebagainya. Maka saya kemudian secara bercanda, tapi ini bercandanya serius, bahwa tidak hanya world class university yang harus dilihat. Kalau perlu kita buat tipikal yang disebut dengan akhirat class university. Tugas universitas itu adalah mengajar, mendidik calon guru mengaji, ya, mendidik calon imam, khatib dan sebagainya. Sebab kalau seluruh perguruan tinggi hanya diukur dari ukuran penelitian, siapa yang mengurusi masjid-masjid kita? Siapa yang mengurusi guru mengaji dan sebagainya? Jadi tidak boleh juga menteri itu kemudian melihat satu sisi saja, tapi lihatlah secara holistik. Yang kedua adalah boleh jadi orang Indonesia itu kan orang yang paling tangguh menurut saya. Tangguhnya bagaimana? Kita ini dosen-dosen penghasilannya terbatas. Kita tahu semua gaji dosen berapa. Tetapi hampir pasti bahwa dosen-dosen kita ini kan kemudian ada yang bahkan tiap tahun pergi umrah, ya, ada yang bahkan tiap tahun pergi jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Ya, artinya bahwa gaji kita memang terbatas, tetapi pendapatan kita kan tidak terbatas. Dan itu yang tidak dihitung oleh Kementerian Keuangan karena tidak masuk di rekeningnya mereka. Atau contoh saja, ya kembali saya lebih banyak memberikan contoh karena berada di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Ya, dosen-dosen kita kalau kemudian ceramah Jumat atau kemudian ceramah Ramadan, itu kan sekali biasanya mereka cash and carry 500.000 lah. Ya, kalau kemudian selama 30 hari kan bisa jadi 15 juta dan itu bisa kita hitung menjadi dana penelitian karena pada akhirnya nanti dosen-dosen itu tidak menjadikannya sebagai bagian konsumsi tapi dijadikan sebagai dana penelitian, digunakan untuk menerbitkan dan sebagainya. Atau tadi contoh yang saya kemukakan adalah para dosen di Fakultas Hukum ya, menerima dana honorarium sebagai tenaga profesional saksi ahli, boleh jadi mereka gunakan itu untuk jadi dana penelitian. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani tidak salah, tetapi kemudian tidak memotret Indonesia secara keseluruhan. Termasuk adalah ukuran-ukuran UNESCO, ukuran-ukuran PBB, boleh jadi adalah ya kalau kemudian WHO hari ini tidak berhasil menangani pandemi corona ini, ya kita harus menyuarakan bubarkan sajalah PBB itu. Apa guna-gunanya juga? Ya. Jadi saya tidak menolak ukuran-ukuran yang dikeluarkan oleh UNESCO ataupun PBB dan sebagainya, tetapi kemudian mereka jangan hanya mengukur, tetapi perlu mencarikan solusi bagaimana masalah ini bisa dikemukakan. Tetapi tentu kalau kita mau bicara ideal bahwa memang harus dana penelitian yang semakin tinggi, lalu kemudian juga kemudahan untuk meneliti semakin bagus, tetapi saya optimis bahwa lagi-lagi orang Indonesia itu kan punya daya juang, daya tahan yang bagus, endurance yang bagus, sehingga kita bisa lihat seperti Unanda dengan dana penelitian yang terbatas, ya alhamdulillah jurnal bisa survive. Ya, bahkan ada perguruan tinggi yang lain, ya dosennya digaji berdasarkan SKS, nanti 6 bulan baru terima gaji, ya. Lalu kemudian ya saya kadang-kadang senyum bahkan ada guyonan teman-teman. Kalau orang Amerika itu berpikir bagaimana hidup di bulan, ya kita ini orang Indonesia ada juga di antara kita yang berpikir bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Ya, itu kan realitas yang tidak terjadi di Amerika atau tidak terjadi di negara lain. Jadi saya kira Indonesia ini sangat khas lah dan kita nikmati bahwa ya kita tidak bisa memilih
menjadi kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, dan kita diberikan anugerah oleh Allah untuk lahir di Indonesia, ya sudah kita nikmati, lalu kita berbuat sesuatu untuk bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang paling penting adalah sebesar apapun dana penelitian yang kita kelola, pastikan ya itu bukan menjadi dana konsumsi. Ya, jangan terjadi kemudian dana penelitian kita gunakan untuk cicil rumah atau cicil mobil, dan itu bukan dana konsumsi untuk itu, tetapi sesungguhnya kita habiskan 100% untuk keperluan riset-riset kita. Ya, itu Pak Amir. Masalah jaringan. Oke, saya kira itu tanggapan saya. Oke. Halo Pak Ismail, masih bersama kita? Halo? Masih. Oke. Saya mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Ismail sebelum kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu peserta. Baru-baru ini ada video yang sempat heboh di grup-grup peneliti, Pak, terkait bagaimana peneliti terbaik SITA itu mengakali atau mencurangi poin atau kredit yang diberikan oleh SINTA. Jadi di situ dibahasakan bahwa ada riset kolaborasi yang sangat masif yang dilakukan. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Pak Ismail, dan apakah memang dimungkinkan kolaborasi masif meriset dengan ratusan peneliti seperti itu? Ya, sebelum sampai ke situ, saya memilih jalan untuk berjamaah. Kenapa saya memilih jalan berjamaah? Karena saya sangat percaya tidak hanya urusan sholat dan urusan makan yang harus berjamaah, tapi penelitian juga harus berjamaah. Ukurannya apakah berapa orang yang meneliti, sepanjang dia berkontribusi tidak ada masalah. Ya, kalau kemudian ada orang yang keberatan dengan cara saya, ya saya tidak melanggar aturan perundang-undangan, aturan agama bahkan tidak ada dilanggar. Oleh karena itu saya memilih cara berkolaborasi, bersinergi, dan berjamaah tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa orang lazimnya ya dalam satu artikel. Maka kemudian bergantung keadaan kita masing-masing. Ada kawan kita ketika merayakan 74 tahun Indonesia Merdeka, mereka mengumpulkan 74 autor bersama-sama menulis, lalu kemudian publikasi. Ya, karena itu pilihan mereka, silakan, sah-sah saja. Ya, karena saya tidak dalam posisi memberi komentar, maka saya tidak mau memberi komentar orang lain. Saya ingin memberikan ilustrasi. Ben Johnson ketika kemudian ya memenangkan medali emas, ya walaupun nanti medali emasnya dibatalkan karena dia doping, itu urusan lain, tetapi dia memenangkan medali emas di Olimpiade Kanada. Apa komentarnya ketika ditanya, Ben Johnson, kenapa Anda bisa menang? Karena kemudian kata Ben Johnson, saya fokus ke depan dan menyelesaikan lintasan saya sendiri. Saya tidak menonton video itu walaupun dikirimkan oleh teman-teman. Video itu pro dan kontra, saya judulnya, ada apa dengan cinta, lalu dalam tanda kurung ada apa dengan Sinta. Saya tidak melihat itu. Kenapa? Saya hanya fokus pada lintasan sendiri, dan saya pastikan profil saya baik di Scopus maupun di Google Scholar itu diperoleh dengan cara-cara yang halal. Kenapa? Karena tadi tujuannya adalah dengan tujuan yang halal. Dan ketika kemudian Kemenristek lalu kemudian BRIN memberi bonus kepada saya masuk dalam top 50 Sinta, maka menurut saya ini hanya sekedar sebagai bonus dan sebagai rekognisi terhadap apa yang saya lakukan. Tanpa itu juga saya tetap akan melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Dan saya tidak akan peduli orang lain melakukan apa dan sebagainya, karena ada polisi yang akan mengurusi itu, ada atasannya sendiri yang akan mengurusi itu. Kenapa? Karena kalau saya waktu saya habis atau saya sibuk mengurusi orang lain, maka kira-kira tidak akan seperti Ben Johnson tadi menyelesaikan lintasan saya sendiri, menyelesaikan masalah saya sendiri. Dan yang paling penting sederhananya adalah orang yang paling kita beri kebermanfaatan selaku dosen adalah kan mahasiswa kita. Kita berdiri di depan mahasiswa kita, di depan kelas, atau sekarang ini kuliah daring, maka tugas kita
tidak hanya menyampaikan materi, tidak hanya transfer of knowledge, tetapi juga mengidentifikasi kalaulah suatu waktu kita ini pensiun, siapa yang akan melanjutkan kerja-kerja yang baik ini? Tentu mahasiswa kita. Maka kita kemudian meneruskan ya apa yang kita ketahui, kita latih mahasiswa kita sehingga bisa menggantikan posisi, bahkan harus lebih baik. Kita ini dosen bukan guru pencak silat, bukan pelatih pencak silat. Kalau guru pencak silat selalu menyimpan satu jurus. Ada ya gangguan koneksi kayaknya. Halo, Pak Ismail masih bersama kami, Pak Ismail? Oke. Pak Ismail? Oke, mungkin untuk sesi pertama saya sudahi. Ke sesi kedua tanya jawab, cuman apa dia out? Mungkin sesi kedua 3 penanya saya dulu, tapi semua peserta boleh berikan pertanyaan di chat saja, via chat, ditulis via chat. Nanti insya Allah akan kita teruskan ke narasumber. Cuman yang untuk live ini saya buka untuk 3 orang. Silahkan mungkin wave tangan saja di reaction, boleh. Saya Pak Moderator. Oke, Pak Didi. Pak Didi ya, satu. Oke, Pak Salam Amrullah. Pak Salam Amrullah, Pak Didi, Pak Salam Amrullah dengan satu lagi. Pak Hasbi mungkin, Pak Maman. Oke, 2 saja dulu. Ya boleh, pertanyaannya boleh untuk Pak Ismail, Pak Sukrim atau kedua narasumber. Persilakan ke Pak Didi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kedua pemateri diskusi daring pada pagi hari ini, Pak Dr. Sukrimin dan Pak Dr. Ismail. Pertanyaan saya ini host, saya ajukan ke kedua pemateri. Saya minta tanggapan kedua pemateri berkaitan dengan tadi sempat juga disinggung oleh host kita bahwa terkait dengan jurnal abal-abal ya. Saya pernah mengikuti seminar atau workshop kayaknya, bahwa ada dalam satu website namanya Predatory Journal. Jadi di website tersebut dalam seminar itu disampaikan kepada peserta seminar agar kemudian mewaspadai predator tersebut, predator jurnal itu. Nah, ketika saya membuka website tersebut, ada beberapa yang saya coba cek. Ada 2 yang saya ingat sekali, bahwa 2 jurnal itu sudah terindeks Scopus. Bahkan ada yang sudah Q3 ya, Q3. Ada yang satu belum masuk Q, yang satu kemudian masuk Q3. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada memang di beberapa predatory jurnal itu yang memang disebut tadi jurnal yang tidak bagus. Misalnya salah satu kriteria yang saya pernah coba adalah saya mengirim paper apa saja dengan bahasa Inggris yang ala kadarnya, diterima dalam waktu 2 hari.
Dan setelah itu kemudian diminta untuk membayar sekitar $225. Dan itu bayarannya yang cukup fantastis. Meskipun kemudian tidak ditahu apakah memang bahasa Inggris kita itu sudah native English atau sudah bahasa Inggris asli atau yang lain sebagainya. Jadi saya mohon tanggapan kepada kedua pemateri, terutama Pak Ismail. Ada Pak Ismail ya, sudah aktif kan? Host ya? Ada. Ya, saya minta tanggapan Pak Ismail karena saya justru sepakat tadi misalnya istilahnya Pak Ismail bahwa jurnal abal-abal atau predatory jurnal itu kan tergantung persepsi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di list predator itu memang ada yang predator betul. Jadi salah satunya adalah meminta uang yang fantastis, kemudian dengan modal paper yang kita kirim dengan bahasa Inggris yang ala kadarnya, yang menurut kita juga belum bagus lah, kira-kira begitu. Saya kira itu saja barangkali, host. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung ke penanya kedua dulu ya, Pak Ibu. Siapa tahu masih ada sesi selanjutnya. Silakan Pak Salam. Ya, silakan Pak. Tidak kedengaran Pak Salam. Tidak kedengaran Pak Salam. Atau bisa dilepas dulu headsetnya, mungkin ada masalah sama mic headset. Ya, pakai speaker HP saja atau speaker laptop. Masih tidak kedengaran ya kayaknya. Wah, Pak Salam keluar. Oke, mungkin pertanyaan pertama saja dulu pada Pak Sukrimin dulu. Silakan Pak Sukrimin. Pak Sukrimin mana? Pak Sukrimin. Pak Sukrimin juga out. Ya Pak Ismail, silakan Pak Ismail. Ya, saya ingin mengajak kita dulu untuk menyamakan persepsi bahwa Scopus ini sesungguhnya bukan ukuran kualitas. Ya, jadi tidak ada urusannya bahwa sebuah artikel itu berkualitas atau tidak, atau jurnal itu berkualitas atau tidak pada Scopus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaulah kita tidak setuju dengan ukuran kementerian hari ini bahwa Scopus dijadikan sebagai syarat untuk naik pangkat, ya tidak ada pilihannya, kita harus menerima. Tapi sederhananya adalah kalau kita tidak menerima kebijakan sekarang ini adalah mari kita semua berjuang bersama menempatkan presiden yang kita pilih di 2024 dan mengganti menteri pendidikan supaya kemudian tidak ada kata Scopus lagi di situ. Itu cara paling pintas dan kemudian jalan tol kalau kita tidak setuju. Tapi itu mungkin kalau susah kita lakukan, maka kita terima sekarang. Oke. Bagaimana dengan predatory jurnal? Maka list yang dibuat oleh Jeffrey Bell boleh diterima, boleh tidak. Tapi saya tidak punya waktu untuk membaca listnya Jeffrey Bell. Kenapa? Karena pasti ada masalah dengan Jeffrey Bell juga. Ada satu dugaan, ini baru dugaan saja, bahwa Jeffrey Bell membuat daftar itu karena kemudian dia mendapat bayaran dari para penerbit major itu, para penerbit tertentu, merek-merek tertentu, untuk kemudian menyerang open access. Ya, tentu kita tidak menutup mata bahwa tadi ada jurnal-jurnal yang dengan ala kadarnya, lalu kemudian ketika submit yang penting kita bayar. Inilah yang disebut dengan jurnal abal-abal, yang penting kita berbayar, lalu kemudian diterbitkan artikel kita. Kita pernah punya pengalaman di Indonesia, ada orang yang kemudian melakukan test case, ya, mengirim satu artikel ke jurnal, lalu yang ditulis justru adalah namanya Inul Daratista, Institut Dandut Indonesia, Agnes Monica dan sebagainya, dan ternyata terbit di jurnal tersebut. Ya, itulah yang menurut saya bahwa ya betul-betul jurnal abal-abal.
Tetapi kadang-kadang juga ada memang artikel kita yang takdirnya memang terbit di jurnal abal-abal. Saya suatu waktu di 2015-an itu hadir ke sebuah conference, disampaikan bahwa oh kan terbit di jurnal, disebutkan nama jurnal, bagus semua berjalan proses. Tetapi pada akhirnya karena mungkin panitia kesulitan mendapatkan jurnal, akhirnya terbit di Journal of Engineering and Applied Science. Ya sudah, karena sudah terbit dan itu Scopus, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa jurnal itu abal-abal, ya tidak ada masalah karena pada akhirnya juga ada di Scopus dan kita masuk dalam pidatonya Pak Menteri. Pak Menteri kan sering pidato sekian jumlah artikel kita yang ada di Scopus. Ya, walaupun tidak bisa digunakan untuk naik pangkat, tapi kan kita sudah turut menyumbang bagi materi pidatonya Pak Menteri. Ya. Jadi sudah memberi manfaat walaupun manfaatnya tidak luas, manfaatnya kecil. Jadi itu saja. Silakan pastikan bahwa artikel kita terbit di jurnal yang baik. Ya, boleh jadi jurnalnya tidak bagus, tapi artikel kita bagus, yang tidak ada masalah. Ya, jadi karena kuasa yang internal yang kita miliki adalah memastikan bahwa artikel kita adalah artikel yang baik, maka kalaupun pada akhirnya tadi kita menemukan takdir bahwa akhirnya terbit di jurnal yang abal-abal, ya sudah, saya syukuri saja karena itulah takdir yang pada akhirnya harus saya terima. Tetapi tidak menjadi alasan untuk kemudian saya berhenti. Ya, ada teman yang kemudian mungkin karena emosi melihat peringkat-peringkat yang dikeluarkan oleh Ristek itu. Lalu kemudian protes ke saya, Pak, ini kok artikelnya menulis tentang materi fisika dan sebagainya, lalu kemudian dapat citasi 80-an. Saya bilang, ya kan saya ini kepakarannya bidang pendidikan. Ya akhirnya saya kolaborasi lah dengan teman-teman yang dari dosen fisika, mereka pada konten fisikanya, saya pada model pembelajarannya. Ya, jadi boleh jadi adalah ada tadi frontier, ya, ada kemudian interdisipliner, atau bahkan kalau di zamannya Plato, di zamannya Ibnu Sina, Al-Ghazali, ada seorang peneliti atau ilmuwan bahkan menguasai filsafat, menguasai kedokteran dan sebagainya. Lalu kenapa di abad yang sekarang ini kita mengkotak-kotakkan diri? Saya hanya karena berasal dari tarbiyah, dari pendidikan bahasa Arab, hanya bisa bicara tentang pendidikan bahasa Arab. Ya kalau saya membaca lalu kemudian meneliti dengan baik, apa masalahnya? Itu kan tidak mengganggu kenyamanan siapa-siapa. Ya, saya lakukan dengan saya sendiri. Kalau pada akhirnya menurut kementerian tidak bisa digunakan naik pangkat, ya kan hidup kita ini bukan hanya soal pangkat. Ya, hanya kadang-kadang hidup kita ini juga soal tentang rasa penasaran, tentang ingin membaca lintas bidang ilmu yang lain. Jadi sederhana saja, Pak. Menurut saya bahwa ketika kemudian artikel kita mau terbit, pastikan artikel kita artikel yang baik, lalu kemudian terbit di jurnal yang baik. Kalau kita sudah berusaha dan pada akhirnya artikel kita terbit di jurnal yang abal-abal, jurnal yang predator, tetapi ada di Scopus, ya kita syukuri. Paling tidak masih bisa menyumbang sesuatu untuk bangsa dan negara kita. Ada listing di dalam jumlah artikel yang terbit di Scopus. Tapi kembali saya ingin kita ada ide tambahan, mungkin bukan ide satu-satunya, bahwa sesungguhnya Scopus itu bukan ukuran kualitas, dia hanya ukuran mesin. Kan indeks itu sebenarnya pekerjaan mesin, bukan pekerjaan manusia. Jadi yang mengindeks itu adalah mesin yang diberi nama Scopus, Google Scholar, Copernicus, DOAJ dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika Anda diundang untuk menulis sebuah artikel, jangan menyakiti perasaan pengelola jurnal dengan bertanya, ini sudah Sinta atau sudah indeks. Ya, kalau Anda senang ya tulis saja di jurnal itu. Paling tidak kita ini menyenangkan para pengelola jurnal, karena ada dua pekerjaan yang ikhlasnya harus lebih banyak, mengurus masjid dan mengurus jurnal. Ya, honornya lebih kecil dibanding tugas dan tanggung jawabnya. Ya, belum lagi kalau di Indonesia itu ada pengelola jurnal, ada orang yang mau menerbitkan artikelnya tiap hari disapa, tiap hari, Pak, bagaimana kabar? Ya sudah makan dan sebagainya. Tapi ketika artikelnya sudah terbit, kadang-kadang Idul Fitri pun tidak dia sapa para pengelola jurnal itu. Jadi teman-teman pengelola jurnal ya sama ikhlasnya itu dengan para pengurus masjid. Itu komentar saya. Ya mungkin terakhir mungkin dari Pak Maman karena sudah 11:30, takutnya rumah saya dekat masjid, takutnya sudah mau bunyi masjid kedengaran sampai di room kita. Oke, Pak Maman silahkan. Ya, terima kasih Pak moderator ya.
Pak Ismail ya, masih banyak sudah berbagi dengan kami. Saya mungkin hanya minta pendapatnya Pak Ismail saja ya, karena kalau apalagi Pak Ismail ini kan dari dunia pendidikan ya. Kalau menteri kita kan sekarang bilang apa itu, ada tagline-nya bahwa merdeka belajar ya. Apakah yang mana kira-kira yang tepat ini Pak Ismail, merdeka belajar atau ini? Mungkin karena kalau saya baca bukunya Diulangi Pak, diulangi tadi terputus, ya, diulangi sedikit Pak. Antara kementerian sekarang, ya apa yang mana kira-kira yang tepat, merdeka belajar atau merdeka untuk belajar? Karena ada tagline-nya Pak Menteri Pendidikan itu mungkin karena ini kan Bapak orientasinya ke apa itu pendidikan. Kemudian saya juga melihat kalau soal penelitian Pak Ismail, ini juga memang kalau kita bandingkan, karena saya ini Pak Ismail biasa bekerja dengan teman-teman apa itu melakukan penelitian tapi bukan dana dari Dikti ya. Kami biasa memperoleh bantuan dari Uni Eropa, dari Jepang misalnya, dengan teman-teman di luar perguruan tinggi. Memang mereka meneliti ini waktunya cukup lama kan. Makanya kalau dilihat kualitas penelitian teman-teman di luar apa itu perguruan tinggi misalnya dari teman-teman aktivis biasanya itu memang luar biasa dia punya apa itu hasil-hasil penelitian. Bahkan hasil penelitiannya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti Pak Suardi tadi bilang bahwa Pak Ismail tadi bilang bahwa jangan sampai kita menghasilkan sebuah penelitian hanya untuk ilmu saja kan. Bagaimana manfaatnya dengan masyarakat sehingga kita juga menghilangkan misalnya apa itu ada persepsi di masyarakat bahwa jangan sampai perguruan tinggi ini seperti menara gading kan. Dia besar sendiri ke atas tapi tidak punya manfaat terhadap masyarakat, sehingga memang saya apa itu ya kita juga secara jujur harus mengakui itu ya bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan banyak teman-teman di luar perguruan tinggi itu terkadang lebih apa itu karena range waktu dan anggaran yang digunakan itu cukup besar. Misalnya seperti yang saya biasa lakukan dengan teman-teman peneliti, misalnya ada Bang Nur Fauzi Rahman misalnya. Kami saja meneliti misalnya kasus konflik, karena saya orang hukum, konflik agraria di PT Pale misalnya di Tanah Luwu. Itu butuh waktu, itu saya sampai 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Hanya menghasilkan, kalau tidak salah tulisan itu tidak sampai 100 halaman lah paling banyak. Dan itu kemudian coba diterbitkan oleh Komnas HAM waktu itu kan. Jadi kemudian dokumen itu menjadi apa itu pengetahuan atau pembelajaran masyarakat di Indonesia bagaimana mereka menangani soal konflik yang ada. Ini juga menurut saya soal waktu dan biaya. Karena kalau saya membaca juga berapa hasil penelitian dilakukan teman-teman biasa, memang ya boleh dikata sangat terbatas sekali informasinya karena mungkin durasi waktunya ya mungkin hanya ya kalau orang meneliti berapa bulan saya pikir itu menurut saya ya mungkin kalau mau menghasilkan kualitas penelitian luar biasa menurut saya itu mungkin tidak mungkin lah itu akan tercapai. Jadi mungkin memang harus dipikirkan ya kalau misalnya kan sekarang ada upaya Kemendikti membuat apa itu ada penelitian tahunan ya mungkin ini yang harus dikuatkan sebenarnya. Tetapi mungkin pada seperti Pak Ismail tadi bilang mesti harus ada di apa itu multidisipliner keilmuan ya masuk ke situ karena kalau tidak dilihat dari beberapa perspektif itu sulit juga kita menjustifikasi bagaimana soal validasi kemudian hasil yang kualitas dari penelitian sendiri itu mungkin yang harus dipikirkan karena tapi kalau hanya menulis jurnal-jurnal saya kan itu ya pasti urusan administrasi di kampus saja itu kepangkatan segala macam karena kalau mau dilihat kualitas saya juga masih meragukan itu soal kualitas itu. Mungkin untuk sementara itu saja masukannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Langsung saja mungkin Pak Ismail. Karena musiknya sudah bunyi nih. Ya, terima kasih Pak Maman. Tentu saya bukan orang yang tepat untuk mengomentari Menteri Pendidikan karena semata-mata itu adalah pilihannya Presiden. Tapi kalau saya yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan, saya akan buat jargon sendiri supaya kemudian dipercakapkan dan
bisa menggerakkan anggaran yang ada di kementerian saya. Jadi saya sangat memahami siapapun Menteri Pendidikan maka dia akan buat jargon sendiri supaya dikenal, dikenang, lalu kemudian bisa mengeluarkan dana yang ada dalam kewenangannya. Ya, hanya saja persoalannya adalah tidak ada masalah apakah merdeka belajar ataukah merdeka untuk belajar. Yang tidak boleh adalah belajar untuk merdeka. Ya, apalagi kalau kemudian mau melakukan aksi-aksi separatisme itu yang tidak perlu dilakukan. Ataukah kemudian terjadi konflik kepentingan? Ya, karena kemudian saya ini menteri, saya ini yang mendirikan Gojek, maka semua urusan-urusan kementerian berhubungan dengan Gojek. Jadi ada GoPay, ya. Jadi orang bayar SPP pakai GoPay, ya. GoSign. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau tanda tangan skripsi, pakai cukup GoSend umpamanya, ya. Itu yang tidak boleh. Tetapi memastikan bahwa apa yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan itu betul-betul adalah untuk kepentingan bersama. Lalu tanda tangan yang kita miliki juga adalah untuk digunakan untuk kepentingan publik, bukan memperdagangkan kekuasaan yang kita miliki. Ya, seperti ada petinggi-petinggi partai itu yang sudah ditangkap oleh KPK karena persoalannya adalah memperdagangkan posisinya. Pastikan bahwa kita ini tidak pernah memperdagangkan posisi kita selaku dosen. Adapun terkait dengan soal lama atau tidak, saya kira sangat natural. Ya, kalau kita masak kapurung ya tentu sekian jam diperlukan, berbeda dengan masak burasa. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu yang dari Fakultas Hukum meneliti konflik sebuah tanah bisa jadi 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau kemudian kita hanya mau mendiskusikan atau mendeskripsikan bagaimana konsepsi dakwah Dato' Sulaiman di Palopo, maka mungkin ini hanya cukup sebulan atau 2 bulan kita mengumpulkan data dan sebagainya. Oleh karena itu, apa yang saya bisa rekomendasikan Bapak Ibu, data-data penelitian yang Bapak Ibu dapatkan itu simpan di repositori, bikin di login di OSF, Open Science Foundation, atau kita bahkan sekarang punya Rinarchive, ya. Simpan di situ data-datanya. Kalau yang dari teknik ada platform yang lain, ada Zenodo dan sebagainya. Ya, tentu kita juga perlu memelihara profil kita. Kenapa saya menyebut tadi Zenodo dan sebagainya? Itu kemudian karena terkoneksi dengan Orchid ID. Ya, jadi identitas kita selaku peneliti, selaku dosen itu kemudian kita punya Orchid ID, dan Orchid ID itulah yang menjadi password kita. Ya, ketika tadi saya diundang meneliti bersama di Linköping University, mereka tidak minta CV, tidak minta apa-apa, dia hanya minta nomor Orchid ID. Itu respon saya ke Pak Maman. Ada pertanyaan dari Riri ini di chat, kira-kira lebih prioritas bagi peneliti jumlah penelitian atau publikasi yang banyak ataukah fokus penelitian? Saya tidak menjawab dari pertanyaan Riri ini, tetapi saya ingin mengatakan begini. Kalau Anda makan bubur, mau makan dari tengah atau makan pinggir tidak ada masalah. Ya. Atau kemudian Anda makan kapurung, mau kasih 1 jeruknya atau tidak pakai jeruk sama sekali tidak ada masalah. Jadi karena ini tidak ada aturannya, mari memilih cara kita masing-masing. Ada orang yang fokus betul-betul itu saja yang diteliti selama hidupnya, tidak ada masalah karena itu pilihannya. Ya, hanya saja kalau saya pribadi, saya memilih adalah fokus pada bidang keilmuan saya, pendidikan Islam, pendidikan bahasa Arab, tetapi kadang-kadang rekreasi kepada kajian Bugis, kajian migration, bahkan karena diberi tugas mengajar di jurusan arsitek di UIN Alauddin tahun 2010-2011 selama kurang lebih 2 tahun itu, akhirnya saya meneliti tentang bagaimana masjid dalam kaitannya dengan arsitek. Ya, ekspresi beragama orang dalam bentuk masjid. Ya, apakah boleh? Ya, kalau menurut saya boleh-boleh saja, supaya ketika saya berdiskusi dengan mahasiswa arsitek, saya lebih mudah nyambung. Maka saya beli buku tentang arsitek, saya baca, saya menulis dan sebagainya. Supaya kemudian ketika saya bertemu dengan mahasiswa saya tidak garing. Ya, ada topik yang bisa dilakukan. Lalu kemudian tahun 2017 atau tahun 2018, saya melihat IOP
Ya, Institute of Physics itu kemudian hanya menerima kajian-kajian lingkungan dalam arti interdisipliner. Akhirnya saya beli buku tentang lingkungan, saya baca, saya menulis tentang lingkungan pembelajaran, saya meneliti tentang lingkungan pesisir, bahkan kemudian saya menulis bagaimana ekspresi beragama masyarakat Raja Ampat dalam kaitannya dengan mereka di daerah pantai, ada kemudian saya temukan sasi dan sebagainya. Ya, jadi kalau kemudian Riri mau fokus pada penelitian boleh, mau fokus pada jumlah publikasi boleh, silahkan pilih cara kita masing-masing. Tetapi yang saya lakukan secara pribadi adalah tetap fokus pada bidang keilmuan saya, tetapi sering rekreasi. Saya rekreasi dalam bidang-bidang yang menurut saya menarik seperti kajian Bugis, ya, kajian migration, kajian tentang lingkungan dan sebagainya. Boleh jadi adalah ke depan saya berayun lagi ke topik yang lain, bahkan saya mulai membaca sekarang artikel-artikel tentang pendidikan matematika, mulai belajar tentang fisika dan sebagainya. Lalu nanti ada saatnya mungkin saya publikasi tentang itu. Dan saya sangat percaya bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Yohanes Surya adalah kita ini mestakung, ya, semesta mendukung. Kalau kita sudah niatkan sesuatu, maka Tuhan akan mengirimkan seluruh partikel-partikel alam untuk kemudian mewujudkan mimpi-mimpi kita. Disitulah kenapa kemudian perlu niat yang baik, dan niat yang baik dengan dilakukan dengan cara yang baik. Ramadan menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan tadarus ayat-ayat kauliyah, tetapi tidak cukup sampai di situ. Bahkan perintah Al-Quran adalah kita harus tadarus ayat-ayat kauniyah. Maka kemudian fisika boleh jadi salah satu cara untuk mengenali alam, mengenali Tuhan dan sebagainya. Ya, ada profesor di ITS mengungkapkan begini. Ternyata ayat-ayat yang terkait dengan fikih itu hanya 100 lebih ayat. Sementara ayat yang terkait dengan hukum alam, bintang, bulan, matahari, fisika, dan sebagainya, itu kemudian 800. Lalu kenapa kita habiskan waktu kita berdebat pada ayat-ayat fikih itu yang hanya 100, sementara ada 800 ayat yang lain yang harus kita selesaikan. Maka saya kemudian menjawab pertanyaan Riri ini. Kalau saya secara pribadi, Riri, saya memilih untuk kadang-kadang berayun kepada bidang-bidang yang lain, dan itu saya kira tidak ada larangan. Ya, kalau kemudian lagi-lagi itu tidak diakui oleh kementerian, ya tidak ada masalah. Toh hidup ini tidak hanya soal pangkat. Ya, dan kemudian buat apa kemudian kita pangkatnya tinggi tapi justru hidupnya tersiksa? Ya, saya memilih adalah pangkat yang tinggi tetapi dengan hidup yang nyaman dan menggembirakan apapun yang saya lakukan. Itu jawaban saya, Pak Mamat. Ya, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawab saya tutup sampai di sini. Boleh chat saja nanti. Kemudian saya mau 1 menit lah Pak Sukrimin dan Pak Ismail untuk melakukan closing statement. Bagaimana memotivasi peneliti-peneliti muda ini untuk tetap produktif, untuk tetap meneliti dan sebagainya. Dari Pak Sukrimin dulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di LP2M Universitas Andi Jema mencoba untuk terus memotivasi teman-teman, terutama peneliti-peneliti muda, agar selalu mencari informasi, mencari ide-ide baru dengan mencoba untuk melakukan studi literatur, lalu menimbulkan sebuah masalah, mengcombine antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk itu, sebagai seorang dosen, terutama dosen-dosen Unanda, salah satu kewajibannya adalah melakukan penelitian. Dan ini harus dilakukan untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Penelitian sebetulnya dapat lebih mudah dilakukan karena banyak dana-dana tersedia. Dana tersebut dalam bentuk hibah, baik disiapkan dalam bentuk Kemendikti maupun dalam dana-dana yang berkolaborasi dengan pihak swasta ataupun foundation-foundation dari luar negeri. Di Andi Jema, di Universitas Andi Jema telah menyediakan beberapa insentif untuk kegiatan-kegiatan penelitian. Sehingga kami berharap teman-teman dosen-dosen muda lebih banyak lagi berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang penelitian. Kami di LP2M mencoba untuk terus membuka ruang untuk itu, berdiskusi,
dan mewadai, dan alhamdulillah universitas telah mendukung hal itu. Kami juga telah menyiapkan pelatihan-pelatihan atau mewadai melakukan pelatihan-pelatihan terutama penulisan proposal-proposal. Dan acara hari ini salah satunya adalah acara di mana kami berharap peneliti-peneliti muda dapat mempunyai semangat, memiliki lagi merefleks kembali untuk bisa melakukan penelitian-penelitian, membuat proposal, lalu membuat kajian-kajian yang berguna bagi masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Ismail Suhardiwekte yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang penelitian-penelitian. Saya kira itu. Ya, closing statement Pak Ismail, karena sudah salawat di masjid. Terima kasih Pak Amir, terima kasih Pak Sukrimin, dan terima kasih teman-teman Unanda, dan juga begitu juga yang menyaksikan dari YouTube maupun Facebook diskusi kita. Sederhananya adalah sebenarnya saya ingin menyemangati diri saya sendiri karena di Indonesia ini kita tidak pernah bisa berharap pada pemerintah, ya. Maka kemudian berharaplah pada diri kita sendiri, dan setelah itu sandarkan seluruh urusan kita kepada Tuhan atau kepada pencipta alam semesta ini. Karena kalau kemudian kita berharap pada manusia, maka tentu jangan sampai kita kecewa di kemudian hari. Maka tentu karena Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah memilih menjadi dosen, maka pastikan profesi yang kita tekuni ini adalah profesi yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi orang banyak. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya paling tidak bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang terdekat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sederhananya mari kita buat apa yang boleh dan jangan selalu pesimis apa boleh buat. Ya, selama tidak melanggar aturan pemerintah, tidak melanggar aturan norma-norma agama dan sebagainya, lakukan apa saja. Ya, lalu kemudian sebagai seorang dosen kita harus memiliki daya inovasi. Ya, karena kalau kita semata-mata hanya bergantung pada pemerintah, ya kemampuan pemerintah kita terbatas, lalu kemudian pakem yang ada juga, maka sesekali kita adalah berpikir di luar box, tetapi mengeksekusinya inbox. Ya. Jadi itu tadi kenapa kemudian saya tetap mau meneliti tentang Bugis, meneliti tentang ini, tetapi kemudian penelitian-penelitian yang saya lakukan tetap saya rekodkan, ya apakah rekodkan di dalam bentuk DOI, direkodkan dalam bentuk jurnal, atau bahkan kadang-kadang hanya disimpan di repositori, yang penting bisa terbaca oleh publik, ya. Jadi tidak harus diindeks, tetapi paling tidak disimpan di repositori. Sambil menunggu, saya kira repositori di tempat saya bagus, maka saya menggunakan ResearchGate, saya menggunakan Akademia, saya menggunakan Zenodo dan sebagainya. Kalau di Unanda atau di tempat Bapak Ibu repositorinya bagus, akan sangat bagus kalau disimpan di repositori perguruan tinggi kita masing-masing atau di lembaga kita masing-masing. Tetapi karena di tempat saya belum maksimal, maka saya simpan artikel-artikel saya di ResearchGate, saya simpan pada saat yang sama di Zenodo, saya simpan pada saat yang sama di Akademia. Apa tujuannya? Adalah supaya orang lain boleh membaca, kalaupun salah, maka kemudian ada orang lain yang akan mengoreksi apa yang saya tulis. Saya kemudian menganalogikan, walaupun mungkin ini kurang pas, dalam prinsip ijtihad mengatakan bahwa kalau kita berijtihad lalu salah, maka kemudian kita dapat pahala 1. Kalau kita benar, maka dapat pahala 2. Maka kurang lebih kalau kita meneliti begitu juga. Ketika kita benar, maka dapat 2 tadi, dapat poin dan dapat koinnya. Tapi kalau kemudian kita salah, paling tidak dapat sitasi. Ada orang lain yang akan mengoreksi artikel kita dengan artikel. Minimal dia akan koreksi dengan status Facebook. Tapi kita sudah gembira bahwa ada orang lain yang membaca. Kesedihan terbesar seorang dosen kalau artikel-artikel yang kita miliki hanya semata-mata untuk pangkat dan dibaca oleh tim PAK saja, tetapi tidak dibaca oleh publik. Ya, oleh karena itu, ya, tentu teman-teman punya aktivitas yang sangat luas. Tentu seperti Pak Amir mendampingi komunitas di Palopo, bergabung. Maka sederhananya ketika saya di Masika Ijmi bergabung bersama-sama dengan teman-teman, lalu kami prakarsai dengan, kami menyebutnya dengan Akademi Tunas Cendikia. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mengajak profesor-profesor itu, karena kalau para profesor diajak, paling kita tentu tidak punya kontaknya,
bisa jadi punya kontaknya, lalu kemudian susah mengajaknya karena beliau-beliau punya jadwal kuliah atau jadwal penelitian atau jadwal jadi saksi ahli yang banyak, maka tugas sederhana yang saya lakukan adalah saya ajak teman-teman mahasiswa saya yang mau bergabung, ayo kita bikin diskusi sama-sama, kita belajar sama-sama, atau kemudian kita berlatih bersama-sama Mendeley. Oleh karena itu, sederhananya Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengajak kolega kita, mari ajak mahasiswa kita. Bahkan saya pernah suatu waktu karena mau seminar, tidak ada orang yang saya bisa ajak, maka satu pertemuan di kelas saya itu saya wajibkan ikut seminar. Ya. Dan itu saya kompensasi menjadi satu pertemuan perkuliahan. Jadi sederhananya adalah lakukan apa yang boleh, tetapi jangan pernah pesimis apa boleh buat. Jadi buat saja selama tidak dilarang, selama itu berkontribusi bagi penjaminan mutu, berkontribusi bagi akreditasi perguruan tinggi kita, maka lakukan. Itu saya kira Pak Amir, terima kasih. Mohon maaf ini terlalu panjang yang terakhir. Ya, terima kasih Pak Ismail. Oke, terima kasih kepada dua narasumber. Mungkin akan saya akhiri sesinya karena waktu ini sudah menunjuk, sudah hampir jam 12, sudah mau zuhur. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Tolong absennya diisi sekali lagi. Ini untuk kepentingan sertifikat elektronik, jadi diisi sesuai dengan nama. Kalau mau taruh gelar silahkan taruh gelar, nanti di sertifikatnya juga tercantum sesuai dengan apa yang ditulis Bapak Ibu. Mungkin sekian, saya akhiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga nanti di kedepannya kita ada pertemuan-pertemuan seperti ini lagi.